Hey, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction hari ini. Kita lanjut nge-react satu video pembahasan tentang ini ya. Luar biasa, bahasa Indonesia makin banyak digunakan oleh generasi muda Malaysia. Kenapa bisa begitu ya? Bukankah Malaysia punya bahasa sendiri gitu ya, alias bahasa Melayu, tapi ternyata generasi mudanya suka menggunakan bahasa Indonesia. Langsung aja kita lihat videonya ya. Halo sahabat Citizen. Halo juga. Negeri jiran, Malaysia kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa ya? Tagar Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya yang banyak fasih bahasa Indonesia. Fasih bahkan ya. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Seperti salah satu tweet Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia. Dari berbagai komentar tersebut terungkap fenomena penyebab generasi muda Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh sinetron dan film anak bangsa Indonesia yang menjadi kontributor dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tak selesai sampai di situ, faktanya penggunaan media sosial TikTok juga mendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda Malaysia. Alhasil, kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Lebih mencengangkan bahwa ternyata tak hanya soal bahasa, warga Malaysia juga panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden Jokowi. Gawat. Guru Besar Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Profesor Dr. Haji Mbio Saleh MA, mengungkapkan bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang berkembang. Inilah yang membuat para penutur bahasa Melayu di luar Indonesia, sebut saja Malaysia dan Singapura, ada juga Brunei Darussalam yang mengaguminya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu tetapi sudah berkembang, sementara bahasa Melayu tidak berkembang. Faktor lainnya yang membuat bahasa Indonesia banyak dikagumi ada beberapa hal. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Urutan ke-9. Maka tidak heran orang-orang di belahan dunia mulai mempelajari bahasa Indonesia. Sampai ada beberapa universitas di dunia yang membuka jurusan sastra Indonesia. Wow, keren ya. Contohnya Universitas Napoli di Italia. Terdapat negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal. Karena banyak nih ya pesepak bola yang masuk klub di Indonesia nih, orang-orang Italia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa multiserapan. Multiserapan dari bahasa Inggris, walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, multiserapan ya, Inggris, dan Jepang. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia.
Keren ya. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Kemudian yang ketiga, salah satu bahasa negara yang paling berkembang pesat di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa induknya memang bahasa Melayu Bahasa ya. Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebaran telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta, 47 sementara itu negara penutur sudah tersebar Melayu bahasa Indonesia. ada 19 juta. Nah, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia mudah dipelajari. 190. Bahasa Indonesia mudah dipelajari, akan tetapi sangat sulit jauh ya. dikuasai. 199 dengan Mudah perbandingan dengan mempelajari 19 juta. karena Anda dapat berkomunikasi dengan Mudah menggunakan dipelajari. aturan yang sangat sederhana. Tidak ada penggunaan bentuk kata kerja. Sulit Tidak ada buat perbedaan dikuasai. kata ganti orang menurut jenis kelamin. Dan pengucapannya memiliki hubungan satu sama lain sesuai dengan ejaannya. Untuk komunikasi yang sederhana, orang dapat mengerti Anda, bahkan jika apa yang Anda ucapkan hanya merangkai kata-kata bersamaan. Benar-benar ya. Strukturnya benar-benar berbeda dibandingkan bahasa-bahasa Eropa. Padanan kata pada perubahan kata kerja diperoleh melalui afiks atau imbuhan dan sufiks atau akhiran yang kompleks. Nah, sekitar tahun 1970, sejumlah ahli bahasa Indonesia pernah diundang untuk memberikan kuliah soal bahasa Indonesia di Malaysia, Singapura, Awalan dan Brunei akhiran Darussalam. ya. Saat itu mereka bergabung dalam program yang dijalankan salah satu universitas swasta di Jakarta. Sekalipun para penutur bahasa Melayu di sana sempat menganggap bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu, namun tak mengurangi ketertarikan mereka untuk mempelajarinya. Oke. Nah, jadi itu dia ya guys ya. Jadi itu penyebabnya ya, kenapa generasi muda di Malaysia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan yang udah mahir gitu ya. Itu alasannya dikarenakan faktor dari media sosial ya, semacam YouTube, TikTok, bahkan sinetron-sinetron yang menjamur juga gitu tayangnya sampai ke Malaysia ya. Nah, dari situlah ya anak-anak generasi sekarang kayak macam anak-anak kecil kan suka ngikut-ngikut gitu ya. Karena bahasa Indonesia itu emang lucu gitu ya, maksudnya gaul banget gitu. Ada bahasa-bahasa yang gaul, ada bahasa-bahasa yang spontanitas langsung jadi gitu ya. Kayak bahasa mager gitu kan, sebenarnya itu bahasa apa ya, bahasa gaul gitu ya. Malas gerak gitu ya, dipersingkat-singkat itu jadi jargon gitu ya. Padahal bukan termasuk ke dalam bahasa Indonesia yang baku gitu. Nah, dibilangnya juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang cukup berkembang pesat di dunia, karena bahasa Indonesia itu lebih mudah dipelajari tapi sulit untuk dikuasai, anjay. Bisa dipelajari gampang tapi untuk menguasai ya susah juga sih gitu. Karena bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain ya, termasuk simple. Tidak ada bentuk lampau gitu. Kalau bahasa Inggris itu kan ada bentuk sekarang, lampau gitu ya. Kalau Indonesia itu nggak ada gitu, mau paling di kayak gini, aku mau makan sekarang gitu, aku mau makan sekarang. Tidak ada, cuma dia dikasih kata sekarang, berarti ya saat itu dimakan gitu ya. Jadi nggak ada bentuk lampau gitu. Dan bahasa Indonesia itu cuma ada akhiran sama awalan,
tidak ada bentuk kata kerja gitu ya. Terus juga bahasa Indonesia itu ternyata multi serapan dari berbagai macam bahasa di dunia, termasuk bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi itulah modal awalnya bahasa Indonesia bisa berkembang lebih pesat lagi, karena itu ya multi serapan gitu. Beda dengan bahasa Melayu. Memang bahasa Indonesia juga induknya dari bahasa Melayu, cuma udah berkembang gitu karena multi serapan itu ya. Sedangkan bahasa Melayu kan cuma begitu-begitu aja gitu ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noindu. Terima kasih banyak. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.